Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam minggu 5 setelah Trinitatis. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini, kita dihantarkan oleh firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 39 sampai ayat 42 di bawah tema Cintailah Pendidikan. Demikian firman Tuhan, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hal menghakimi. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam mata sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum firman ini sesungguhnya Yesus mengajarkan tentang kasih. Bagaimana kita hal mengasihi, bagaimana kita mengampuni, dan selanjutnya dinyatakan dengan hal menghakimi. Artinya ada beberapa etika ataupun sikap hidup orang percaya yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan di dalam hal sikap menghakimi ini, kita akan melihat secara perspektif pendidikan. Kita harus melihat dari cara mencintai pendidikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita merenungkan dengan sangat-sangat mendalam firman ini, maka kita akan temukan sebuah mutiara-mutiara yang begitu mengkilau dalam kehidupan kita, yang akan menuntun dan membimbing kita akan kuasa Yesus Kristus di dalam pendidikan. Sesungguhnya di dalam epistel sudah sangat jelas diterangkan ataupun pengantar khotbah tentang hikmat yang dari Allah yang menjadikan beberapa hal di dalam sikap dan kehidupan kita. Namun dalam hal ini kita akan melihat dari segi pendidikan yang mengolah kepada akal, kepada hati, kepada sikap hidup, dan kepada perjalanan keberimanan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 39 mengatakan, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Firman ini mau mengatakan bahwa ketidaktahuan akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menuntun. Pemahaman yang kurang akan menjadikan sebuah kegelapan di dalam bertindak dan tidak bisa untuk mengeluarkan orang lain di dalam keadaan yang dia miliki. Sisi pendidikan Allah di mana orang menyadari dirinya untuk menjadi mengetahui lebih banyak, sehingga dengan mengetahui lebih banyak dia akan mampu untuk membagi ilmunya kepada orang lain yang membutuhkan. Dikatakan pada firman Tuhan, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ternyata pendidikan itu akan mencoba mengasah secara intelektual.
mencoba mengasah kita, kemampuan kita secara intelektual. Memang pendidikan bukan hanyalah secara formal, tapi banyak pendidikan yang secara informal. Maka sering diidentikan orang yang sudah tua adalah orang yang sudah banyak memakan garam. Artinya banyak memahami hal-hal dalam kehidupannya. Pendidikan itu yang terdiri dari berbagai-bagai hal. Di dalam clinical pastoral education dikatakan adalah learning by doing dan learning by experience. Artinya, di dalam kehidupan kita sesungguhnya belajar daripada apa yang kita lakukan dan belajar daripada pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Dan orang yang berpendidikan, yang mencintai pendidikan itu akan mencoba untuk belajar dari segala pengalaman-pengalaman kehidupannya, sehingga dia tidak menjadi buta. Namun orang yang merasa sudah mampu, dia akan membutakan dan menganggap segalanya sudah bisa dan mampu. Orang yang berpendidikan, yang mencintai didikan itu adalah orang yang selalu memposisikan dirinya sebagai setengah gelas kosong. Artinya ada hal-hal yang kosong yang masih muat di dalam dirinya untuk diperbaharui senantiasa. Ketika dikatakan seorang yang buta tidak bisa menuntun orang yang buta, yang mau dicelikkan adalah pemahaman, pengertian, dan segala hal-hal yang mampu untuk mengarahkan pengetahuannya dengan baik. Dan yang kedua, di dalam firman Tuhan, selain daripada masalah intelektual, ternyata di dalam pendidikan yang mau dibangun adalah secara profesional. Yesus mengatakan pula perumpamaan kepada mereka, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Di dalam pendidikan ada sistem profesional, artinya menyadari diri, sadar diri atas kemampuannya. Orang yang mencintai pendidikan pasti sadar diri di mana posisi dirinya. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya, karena dia mengetahui keterbatasan atas dirinya. Dia akan selalu menerima masukan-masukan di dalam dirinya, bukan menjadi selalu menggurui orang lain. Yang terjadi banyak hal adalah suka untuk menggurui, padahal sebenarnya setiap manusia ada kelebihannya, ada kemampuannya, dan kita hargai kemampuan, dan kita hargai juga kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Pasti kita terbatas. Oleh karena itu, di dalam pendidikan itu, yang mau dinyatakan yang kedua adalah profesional. Ketika sebagai murid, jadilah sebagai murid. Menjadi setelah guru, setelah tamat, maka menjadi akan guru. Artinya ketika kita diberikan kesempatan untuk menggali ilmu, galilah. Bukan untuk mengajari yang mengajari, namun adalah memberikan diri, menyajikan hati untuk menjadi diisi di dalam kehidupan ini. Di dalam budaya kita, sesungguhnya hal ini sering terjadi, di mana orang tua adalah sebagai pemberi nasihat kepada orang muda. Jangan menjadi orang muda memberi nasihat kepada orang yang tua. Dan di dalam hal ini, ada saatnya nanti kita juga akan memberi nasihat. Dan hal juga sama juga, sebagai guru tidaklah menjadi sebagai murid. Artinya ada hal-hal di dalam jati diri kita yang kita sadari secara profesional di dalam perjalanan kependidikan ataupun pemahaman-pemahaman segala sesuatu. Yang ketiga, di dalam pendidikan selain intelektual yang dibangun, profesional yang dibangun, dan yang ketiga adalah intraksasional ataupun disebut dengan pemahaman sosial. Pemahaman sosial ini merupakan sebuah pendidikan yang begitu indah dalam kehidupan ini. Ada perkataan di dalam firman Tuhan dalam ayat 40 dikatakan demikian. Ayat 41, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu,
sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Ternyata di dalam secara sosial yang terbaik adalah sadar diri, menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan, menyadari kekurangan. Sebelum kita di dalam hal menghakimi, sebelum kita menyatakan sesuatu kepada orang lain, cerminkan dulu terhadap diri sendiri. Apakah sudah layak untuk mengatakan itu? Ketika kita mau mengatakan sesuatu terhadap kekurangan orang lain, lihat dia dari posisi dirimu. Apakah memang ketika engkau juga menghadapi hal yang sama akan menjadi seperti dia di dalam bersikap? Banyak orang terlalu cepat untuk menilai seseorang. Umpamanya ketika ada orang bongkok berjalan di jalan, kemudian mengatakan, wah, dia selalu bongkok-bongkok melulu. Padahal sesungguhnya ketika kita sadari bahwa karena dia terlalu banyak membawa beban di masa kecilnya, sehingga dia menjadi bongkok. Sehingga kita akan menyadari ketika saya juga dihadapkan demikian, saya juga akan menjadi bongkok. Sehingga kita tidak akan cepat menghakimi orang lain. Banyak orang menghakimi ataupun mengatai orang lain ketika dihadapkan dengan dirinya. Ternyata ketika kita bercermin terhadap diri kita, ternyata kita lebih parah daripada orang yang kita katai tersebut. Oleh karena itu, di dalam sistem pendidikan yang dibangun adalah relasional, secara sosial dalam kehidupan kita adalah bercermin terhadap kekurangan kita, bercermin terhadap keadaan kita sebelum menjatuhkan vonis kepada orang lain. Di dalam pendidikan yang demikian, sesungguhnya yang mau dibangun adalah kesadaran diri terhadap keberadaan diri kita sebelum mengatakan sesuatu kepada orang di dalam kelemahan orang lain. Pendidikan yang demikian begitu indah, sudah dibangun secara intelektual, dibangun secara profesional, dibangun lagi secara interaksi dan secara sosial. Maka secara demikian, sesungguhnya pendidikan itu membangun secara utuh. Dan yang keempat dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Yang keempat yang mau dikatakan oleh firman Tuhan adalah secara personal. Secara personal, orang di dalam pendidikan kehidupannya, pendidikan karakter artinya, kita harus mengasah diri kita untuk mengoreksi, untuk melihat kelemahan-kelemahan. Begitu mudah untuk mengatakan kelemahan orang lain. Begitu mudah untuk membuat tabel tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Namun, akan lebih sulit untuk melihat kesalahan-kesalahan diri sendiri, kekurangan kita sendiri. Tapi di dalam pendidikan yang diajarkan dalam firman Tuhan pada saat ini adalah, mari kita dulu melihat, membersihkan diri kita, membersihkan kekurangan kita, kemudian setelah bersih kita tolonglah orang di dalam kekurangan dan kelemahannya. Bukan menjadi memvonis ataupun melemahkan dia di dalam kekurangan yang dia hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini, cintailah pendidikan, ternyata begitu dalam maknanya di dalam kehidupan orang percaya. Melalui ini Yesus yang menerangkan tentang hal menghakimi, ternyata itu adalah hal pendidikan yang sangat luar biasa, di mana yang harus dibangun adalah pertama intelektual. Melalui intelektual, maka kita akan memahami banyak hal dan kita bisa menuntun orang lain di dalam ketidakpahamannya, bukan menjatuhkan orang lain di dalam ketidakpahamannya. Kemudian secara profesional, artinya kita menyadari di mana diri kita, apa kelebihan kita, dan hal-hal apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, hal-hal apa yang kita bisa pelajari dari orang lain. Dan yang ketiga adalah secara interaksional dan secara sosial, di mana hubungan kita bukan untuk membedakan antara kelemahan-kelemahan yang dimiliki orang lain, namun kita berupaya memahami orang lain sebagaimana dia ada, bukan menghakimi dia dalam keberadaan yang dia miliki.
Dan yang keempat adalah secara profesional, personal, yaitu diri kita yang pertama untuk kita klinis, untuk kita bersihkan. Berdamailah dengan dirimu, maka engkau akan mampu berdamai dengan orang yang berbeda denganmu. Berdamailah, terimalah dirimu apa adanya, maka engkau akan dimampukan untuk menerima orang lain apa adanya di dalam keberadaan mereka. Memahami yang demikian merupakan kemampuan yang sangat luar biasa, di mana dinyatakan melalui pendidikan yang dinyatakan di sini, secara intelektual, secara emosional, secara rasional, dan secara teologikal kita menjadi dikayakan dan menjadi memiliki sebuah potensi yang sangat besar. Orang Kristen, orang percaya kepada Kristus Yesus akan haus akan pengetahuan, akan haus tentang relasi, haus tentang perbuatan baik, haus untuk mengupgrade dirinya. Melalui firman ini, ternyata ketika kita hidup di dalam melihat diri kita, melihat orang lain, dan melihat relasi di antara segalanya, maka secara intelektual, secara emosional, spiritual, kita menjadi dikayakan, kita menjadi dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, minggu ini dikatakan dengan cintailah pendidikan. Pendidikan bukanlah hal hanya sebatas otak. Pendidikan bukan hanyalah sebatas jabatan. Pendidikan itu bisa kelihatan daripada pemikiran, karakter, pola hidup, pola sikap, dan pergaulan sehari-harinya. Mencerminkan kematangan yang didapatkan secara utuh di dalam pendidikan kehidupannya. Pendidikan bukan hanyalah sebagai institusi, namun pendidikan itu menyeluruh dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menyajikan dan mengingatkan ke dalam kehidupan kita. Cintailah pendidikan dengan pendidikan yang menyeluruh, mulai daripada emosional, relasional, dan juga intelektual, serta pendidikan yang profesional. Kita akan menjadi mampu menjadi orang yang terbaik. Oleh karena itu, selamat mempersiapkan diri di dalam segala pendidikan. Jadikan pengalaman hidup sebagai pendidikan berharga dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami. Melalui firman ini kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menjadi hidup di dalam menggali pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan kami. Kami terlebih dahulu melihat terhadap diri kami sebelum kami mengatakan kepada orang lain. Kami terlebih dahulu berdamai dengan diri kami sebelum berdamai dengan orang yang berbeda dengan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pendidikan yang demikian mengangkat kami untuk memahami lebih dalam lagi akan kebaikan Tuhan dan menaburkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Jadikan firman-Mu berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus